Iyaku minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Oke, sebelum Mr. G mulai kontennya, jangan lupa untuk like-nya, karena like Anda membuat Mr. G semangat. Semangat apa ya? Gak tau deh. Oke, ngomong-ngomong tentang agen ganda, kayaknya udah banyak banget contoh yang bisa kita lihat di dunia One Piece. Ya, membutuhkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat, menyusup atau memiliki informasi langsung dari pihak musuh tentu jadi salah satu cara yang dipilih oleh setiap organisasi. Entah itu angkatan laut, pemerintahan dunia, maupun bajak laut itu sendiri. Ketiganya memilih untuk menggunakan cara yang sama demi untuk mendapatkan informasi yang mereka inginin. Sebut saja stasi yang baru-baru ini terungkap sebagai agen ganda bagi Dr. Vegapunk. Lalu dulu mungkin yang menjadi paling menarik ada dari bajak laut Doflamingo, di mana kita ngerti kan Dovi memiliki Vergo sebagai agen gandanya. Sedangkan pemerintahan dunia memiliki Rocinante atau Corazon sebagai lahan informasi mereka. Terus yang paling totalitas bisa kita lihat ada pada diri Distrak yang ternyata saat ini terungkap ya sebagai bagian dari organisasi SWORD yang masih belum kita ketahui apa tujuan jelas SWORD. Karena sejauh ini apa yang mereka lakuin hanya mencoba sedekat mungkin untuk berada di dalam kelompok Yonko. Well, dari semua contoh di atas bisa kita simpulin, sepenting itulah informasi bagi semua orang. Karena kalau kedua kelompok memiliki kekuatan yang sama, informasi bisa jadi salah satu kekuatan yang membuat seseorang unggul dengan mengetahui apa yang lawan akan lakuin. Tentunya kontra strategi atau rencana balasan bisa disiapkan dengan jauh lebih matang. Nah, ngelihat sebegitu banyaknya contoh agen ganda di berbagai macam kelompok, ada satu orang mencuri perhatian kita semua sih. Karena hingga sekarang ya, selain dia menjadi salah satu sumber informasi di dunia One Piece, caranya bisa mengetahui informasi pun masih menjadi tanda tanya yang belum kita ketahui. Penasaran siapa orangnya? Ya, orang yang misteri maksud gak lain adalah sang presiden dari World Economic Journal atau perusahaan koran dunia One Piece. Siapa lagi kalau bukan Morgans. Sekilas Morgans emang gak menunjukkan keanehan apa-apa, dan dia juga kayaknya gak beraliansi atau berpihak kemana-mana. Karena buktinya ya, terkadang berita yang dia terbitin bisa memihak ke pemerintahan dunia dan angkatan laut ataupun bajak laut itu sendiri. Well, pokoknya selama Morgans merasa judulnya akan cocok, walau itu gak sesuai dengan fakta dan mungkin terasa berpihak ke salah satu kubu, dia tetap akan mempublis berita itu. Karena Morgan bisa kita bilang layaknya cerminan media-media sekarang yang gak terlalu mempedulikan fakta di lapangan. Kalian tahu sendirilah media mana. Yang penting berita yang mereka terbitin ramai dibaca. Di sisi lain, keterlibatan Morgans di dunia bawah juga membuatnya memiliki sedikit banyak pengaruh di sana. Hingga Morgans kita ketahui ya mendapatkan undangan secara langsung ke pesta teh Big Mom. Karena relasi dan hubungan yang dia bangun di dunia bawah. Sayang, satu pertanyaan yang selama ini menjadi tanda tanya besar ya. Namun kita semua masih belum mendapatkan jawaban. Ialah bagaimana Morgans bisa selangkah lebih tahu dari semua orang. Sehingga dia bisa diandalkan untuk menjadi sumber informasi utama. Apakah Morgans memiliki mata-mata di pemerintahan dunia atau angkatan laut? Kemungkinan ini emang mungkin gak terbantahkan sih. Karena rasanya gak ada yang gak mungkin dan cara itu emang jadi salah satu yang paling efektif untuk mendapatkan informasi. Atau mungkin juga Morgans bisa bertukar informasi dengan orang-orang yang memiliki jabatan cukup tinggi di angkatan laut. Akan tetapi satu kekurangan dari hal ini terletak dialah apa yang bisa Morgans tawarkan ke mereka. Secara terkadang ya, informasi yang Morgans berikan menyudutkan pihak pemerintahan dunia sampai-sampai kita sendiri ngerti kan kalau agen Cyberpol pernah mencoba mengintervensi dan mengancam Morgans dalam menulis suatu berita. Satu hal yang menarik dan mungkin bisa kita jadiin pembahasan ke depan ya. Sebenarnya bisa kita ambil dari Fevercut Data Book volume 12 yang mengungkap informasi lebih tentang Morgans. Dimana di situ ya dijelasin kalau Morgans ternyata seorang manusia biasa. Hanya saja dia memakan buah iblis Zoan Tori-Torinomi model Albatros. Dan selama ini ya apa yang kita lihat dari wujud Morgans berarti dia sedang dalam wujud Zoannya saja. Wow, sebuah fakta yang sangat menarik bukan? Bayangin aja ya, berarti selama ini kita semua masih belum mengetahui wujud asli atau wujud manusianya dari Morgans. Dan gimana kalau selama ini ternyata kita sudah pernah melihat wujud manusianya? Hanya saja karena kita belum diungkapin Morgans dalam wujud manusia, sehingga kita pun gak tahu kalau orang itu adalah Morgans. Kita jadinya gak ngerti siapa dia atau siapa sih wujud manusianya. Well, Mr. K tahu sampai sini beberapa dari kalian mungkin ngerasa bingung, tapi tenang, bakal Mr. K coba jelasin dengan pelan-pelan supaya jauh lebih jelas. Soalnya ya, apa yang Mr. K maksud di sini? Bagaimana kalau Morgans dalam wujud manusianya lah kunci dari dia mendapatkan informasi untuk beritanya selama ini.
Oke, kita coba breakdown one by one. Kira-kira untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka Morgan setidaknya harus berada di lingkungan yang memiliki akses dengan pemerintahan dunia. Karena tentu kalau lingkaran berita Morgan hanya mentok sampai di tingkat wakil admiral aja misalnya ya, kayaknya berita-berita penting nggak mungkin bisa Morgan dapetin. Sehingga setidaknya Morgan harus berada di lingkup yang memiliki akses untuk mendapatkan informasi dari orang-orang sekelas Tetua Gorose. Pasalnya, di sanalah semua sumber informasi berasal, bahkan sampai ke hal-hal teknis seperti apa yang akan dilakukan oleh Angkatan Laut jika sesuatu terjadi. So, pastinya ada sedikit campur tangan dari pihak pemerintahan dunia itu sendiri. Terus kalau dilihat dari bagaimana Morgan bisa mengalahkan agen Superpol dengan sangat mudah, maka setidaknya Morgan cukup kuat untuk bisa bertarung dalam wujud Zuannya itu. Dan bahkan yang lebih mengejutkan kita ya, mungkin fakta kalau dia gak pingsan ketika merasakan haki raja dari Big Mom ketika berada di pesta teh. Ya, dari dua informasi yang bisa kita miliki itu, entah mengapa ada satu nama yang sepertinya cocok untuk menggambarkan wujud manusia Morgan, yang mana mungkin orang itu lebih kita kenal dengan nama Bogart atau tangan kanan dari Gap. Sebelum kalian misu-misu dan teriak bilang gak masuk akal, nih bentar ya, ada satu fun fact menarik, seperti misalnya karakter Bogart yang terinspirasi dari aktor film Amerika bernama Humphrey Bogart, yang terkenal selalu memiliki rokok di mulutnya dan dia pun memainkan peran sebagai agen rahasia. Bahkan di dunia nyatanya, Humphrey Bogart merupakan seorang petugas angkatan laut veteran dari Amerika. Lalu kalau kita hubungkan ke bagaimana Gap yang memiliki jaringan informasi sangat tinggi, entah itu berhubungan dengan apa yang akan dilakuin oleh angkatan laut ke depan, sampai ke berita baru yang terjadi di dunia dan dia dapatin dari pemerintahan, hal itu rasanya menjadi pendukung yang sangat kuat tentang bagaimana Morgan bisa mendapatkan informasi-informasi penting selama ini. Mengingat Bogart yang udah lama menjadi orang kepercayaannya Gap, dan Gap merupakan tipe orang yang sering mengungkapkan apa yang dia pikirin. Rasanya bukan hal yang aneh kalau Gap menceritakan informasi yang dia miliki ke tangan kanannya. Tapi satu hal yang menjadi tanda tanya, kalau aja kemungkinan ini memang benar ya, bagaimana cara Bogart yang udah menjadi tangan kanan Gap, namun dia masih bisa berkeliaran bebas dan berubah menjadi Morgans. Padahal dia pastinya harus selalu berada di sisi Gap. Karena kita tahu kan, walau Gap tidak terlalu menuruti perintah dari pemerintahan dunia, namun Gap bukan berarti gak sibuk dan hanya berdiam diri saja. Well, mungkin ya, satu hal yang bisa menjelaskan hal ini hanyalah bagaimana kalau Gap sendiri sudah mengetahui kalau Bogart dan Morgans adalah orang yang sama. And alih-alih Gap melaporkannya ke pihak pemerintahan dunia, Gap malah memilih untuk mendukung peran dari Bogart dan Morgans. Asalkan mungkin Bogart masih bisa membantu dirinya untuk melakukan apa yang Gap mau. Satu momen yang bisa ikut menjelaskan kemungkinan ini ya, ada pada saat setelah Reverie berakhir dan Gap yang mengawal kembali Raja Neptune hingga kembali ke Pulau Manusia Ikan. Di situ mereka sempat membicarakan bagaimana sesuatu terjadi kepada kerajaan Alabasta, dan Shirahoshi sendiri berkata mengenai kemungkinan yang terjadi kepada Vivi. Di sisi lain, seperti yang kita ketahui ya, saat ini Vivi sedang berada di balon udara milik Morgans bersama dengan Wapol. So, gimana kalau ternyata alasan Vivi bisa berada bersama dengan Morgans gak lain adalah karena perintah dan peran Gap juga. Make sense kan? Gimana? Menarik bukan untuk kita tunggu? Sebenarnya seperti apa wujud manusia dari Morgans ini? Apakah dia memiliki wujud yang belum pernah kita lihat? Atau malah nantinya saat bersama Vivi dan Wapol, Morgans memperlihatkan wujudnya yang sebenarnya? Waduh. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten kali ini guys. So, see you next time. Artis Segara Melos. Stay safe everyone. Salam. Bye-bye.